Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini, yaitu diberikannya sebuah kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sebuah kesempatan istimewa yang diberikan kepada kita adalah iman yang tertanam dalam diri kita, di mana dengan keimanan itu kita hari ini menjalankan ibadah puasa. Sebab ibadah puasa tidak akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya iman dalam dirinya. Dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, kita melaksanakan ibadah puasa adalah bukti bahwa dalam diri kita, dalam hati kita, masih tertanam iman yang kuat. Tugas kita adalah menjaga iman itu untuk terus tumbuh dan semakin kuat setiap harinya. Karena ketika iman kita tidak tumbuh, maka adalah kerugian bagi kita. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamat. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, Rasul menjelaskan bahwa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsyu. Banyak orang-orang yang berpuasa, namun yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Artinya, dari jutaan manusia yang berpuasa, yang diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan, akan banyak ibadah yang sia-sia, yang dia dapatkan hanya sebatas lapar dan dahaga. Sebab orang-orang yang diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kenapa dikatakan menggugurkan kewajiban? Karena mereka hanya berpuasa, yang dia puasakan hanya sebatas makanan, tanpa memperhatikan ibadah puasa secara utuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa sejatinya adalah menahan seluruh tubuh, tidak hanya sebatas lapar dan dahaga. Ini penting untuk kita ketahui bersama dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas lahiriah, tapi juga harus bersifat batiniah. Lahiriah adalah kita menahan lapar dan dahaga, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang batiniah adalah seluruh organ tubuh manusia itu juga harus melaksanakan ibadah puasa. Mata juga harus berpuasa, menahan dari hal-hal yang diharamkan. Lidah, lisan kita juga harus berpuasa, menahan dari hal-hal yang merugikan orang lain, berbohong, fitnah, berdusta, dan lain sebagainya.
Tangan juga demikian. Tangan juga harus kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Kaki kita langkahkan kepada hal-hal yang bersifat baik. Inilah esensi dari sifat batiniyah, bahwa seluruh organ tubuh kita juga diminta untuk berpuasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah memaknai ibadah puasa ini tidak hanya bersifat lahiriah, namun juga bersifat batiniyah, maka kita juga bisa menilai apakah puasa kita nanti itu diterima atau tidak. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa tanda dari ibadah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya ada dua hal. Yang pertama bahwa sawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Balasan daripada sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kita bisa menilai bahwa puasa kita nanti itu diterima atau tidak adalah setelah selesainya Ramadan nanti. Apakah kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya? Diikuti dengan berbagai hal, puasa Syawal, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri atau tanda bahwa puasa selama Ramadan kita nanti diterima. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Dua hal ini adalah ciri dari tanda diterimanya amal ibadah puasa kita selama Ramadan. Dengan harapan yang demikian itu, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari runtunan awal kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniyah, maka harapan kita untuk diterimanya amal ibadah puasa itu terbuka lebar. Tetapi kalau ibadah puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga, maka sejatinya kita hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Saya mengajak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita meningkatkan kualitas puasa kita, memperbanyak amal-amal kebaikan. Dalam sebuah kata mutiara, kalau Ramadan saja tidak mampu mengubah dirimu, maka istighfarilah istighfarmu. Ini sebuah kata-kata yang dalam, bahwa Ramadan harus mampu merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mampu meningkatkan kualitas puasa kita dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.